Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali bersama Admin. Kali ini, Admin akan membawakan sebuah alur film seru berjudul Elevation. Bercerita tentang sebuah zaman di mana 95% populasi manusia penduduk bumi musnah dalam satu malam dikarenakan serangan besar-besaran sebuah makhluk yang muncul dari bawah tanah dan menyerang manusia. Kelemahan satu-satunya makhluk itu adalah mereka tidak bisa naik ke permukaan bumi dengan ketinggian di atas 80.000 kaki. 3 tahun berlalu, Ben, satu dari sekian orang yang selamat dan mengungsi di dataran tinggi pun harus kembali ke kota di bawah ketinggian 80.000 kaki untuk menyelamatkan anaknya yang sakit dengan mengambil obat di sebuah rumah sakit dan harus menghadapi para makhluk itu, dengan resiko nyawanya taruhannya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memerlihatkan seorang anak kecil berusia 7 tahunan sedang berjalan di sebuah dataran pegunungan sambil sesekali memperhatikan sekelilingnya dengan waspada. Sesampainya di ujung dataran berbatu lalu, ia mengelurkan teropongnya untuk melihat situasi di bawahnya. Namun tak berapa lama ia pun merasakan firasat buruk. Lalu dengan cepat ia pun pergi dari sana dan kemudian berlari sekuat tenaga menuju dataran bukit yang lebih tinggi. Dan benar saja dari belakangnya seekor binatang berkaki 4 berekor dan bertentakel mengejarnya dengan cepat. Untung saja anak itu berhasil melewati pagar batas yang sudah dipasang di sana tepat sebelum makhluk itu menangkapnya dan kemudian makhluk itu pun pergi. Ternyata anak itu adalah salah satu dari 193 orang pengungsi yang kini telah 3 tahun tinggal di ketinggian di atas 80.000 kaki di daerah pegunungan Colorado disebabkan peristiwa besar 3 tahun yang lalu. Di mana dalam semalam hampir dari 95% penduduk manusia di muka bumi ini tewas oleh serangan makhluk aneh yang keluar dari lubang dalam tanah. Setibanya di rumahnya, anak itu yang bernama kita sebut saja Henry mendapat teguran dari ayahnya yang bernama Ben tentang apa yang baru saja terjadi. Karena Henry yang kini sedang sakit, Ben pun memberikan pengertian bahwa ia sangat menyayanginya dan tak bisa kehilangannya. Setelah itu Ben dan seorang teman wanitanya yang bernama Hannah berburu untuk makan malam mereka. Sementara Ben dan Hannah pulang dengan membawa hewan hasil buruannya, kini kita melihat seorang wanita lainnya yang bernama Maria sedang memanaskan peluru dan menembakkannya pada sebuah kulit tebal di depannya dan sayang peluru itu tidak dapat menembusnya walaupun ditembakkan dengan jarak dekat yang membuat wajahnya sedikit kecewa. Malamnya, Ben terbangun ketika mendengar suara tangisan Henry yang sepertinya kesusahan untuk bernafas. Dan setelah memberikan obat untuknya, Henry pun kembali normal dan tertidur. Lalu setelah itu ia pun mengamati peta di sekitar daerah itu dan mulai berpikir. Beberapa hari kemudian di hari ulang tahun Henry, setelah merayakan hari ulang tahunnya dengan sederhana, Ben mengatakan bahwa kemungkinan ia akan turun ke kota untuk mengambil obat buat Henry mengingat persediaannya sudah habis. Setelah itu, Ben pun pergi ke rumah Maria untuk membujuknya ikut turun ke kota untuk mengambil obat buat Henry di sebuah rumah sakit di kota di tempat Maria bekerja dan melakukan penelitiannya mengingat Maria lebih mengenal dan pernah berhadapan dengan para makhluk itu. Namun Maria sepertinya menolaknya. Maria mengetahui bahwa sangat berbahaya dan beresiko untuk turun dan harus berhadapan dengan para makhluk itu. Namun begitu, Ben mengatakan bahwa ia akan tetap pergi dan berharap Maria mau ikut dengannya. Setelah itu ia pun pergi. Setelah itu Ben meminta tolong kepada salah satu temannya untuk menjaga anaknya selama ia pergi. Sebelum berangkat ia juga meminta jatah senjata untuk perlindungan dirinya selama perjalanan nanti kepada bagian gudang persenjataan di sana. Lalu ketika ia hendak berangkat, ia juga bertemu dengan Hannah yang hendak ikut dengannya. Walaupun Ben melarangnya namun Hannah tetap memaksanya untuk ikut dan akhirnya ia pun mengizinkannya dengan terpaksa. Mereka juga akhirnya bertemu dengan Maria yang ternyata telah menunggu mereka di jalan. Walaupun sebenarnya Maria juga tidak setuju Hannah ikut mengingat Hannah belum pernah berhadapan dengan makhluk tersebut secara langsung. Setelah berdiskusi sebentar tentang jalur yang akan mereka lewati, mereka pun berangkat bersama dengan menuruni bukit menuju jalur kereta wisata di mana dulu digunakan para wisatawan melihat pemandangan di daerah itu. Dengan menggunakan pelacak di tangan Maria, mereka terus turun dan melewati batas 80.000 kaki dengan hati-hati. Dalam perjalanan, mereka menemukan 2 mobil para tentara yang tergeletak dan Ben menemukan beberapa amunisi dan peluncur granat yang bisa mereka gunakan. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi tempat peluncuran kereta ski,
Maria pun mulai mendeteksi keberadaan makhluk tersebut mulai menuju arah mereka. Melihat ke tangan makhluk tersebut, Ben pun langsung menuju pusat kontrol kereta dan mencoba menyalakannya. Hana yang tadi berlari ke arah bukit pun mencoba menghentikannya dengan menggunakan granat dan pelontar roket yang ia bawa. Namun sepertinya makhluk itu kebal dan beberapa tembakan Hana pun tidak berpengaruh padanya. Kini mereka pun melihat makhluk itu. Sebuah makhluk besar seperti kalajengking dengan beberapa tentakel dari tubuhnya. Makhluk itu pun kini mengejar Ben dan Maria yang kini berhasil menyalakan kereta gantung dan menaikinya. Sementara makhluk itu terus mengejar Hana yang kini berada di tengah jalan pun menaiki tiang penyangga kereta dan mencegat Ben serta Sarah di depannya. Setelah berada di dekatnya Hana pun melompat dan Ben pun menangkap tangannya Hana dan memegangnya. Namun ketika mereka hendak mencapai ketinggian 80 kaki kembali tali kereta mendadak longgar dan kereta pun berhenti yang membuat mereka terjatuh dan langsung berlarian dengan cepat menuju batas 80.000 kaki dengan makhluk itu mengejar di belakang mereka. Syukurlah mereka berhasil melewati batas itu tepat waktu dan membuat makhluk itu marah dan kembali ke bawah. Malamnya mereka pun bermalam di stasiun pengawas yang berada di sana. Ben pun menanyakan perihal penelitian Maria terhadap makhluk itu dan timnya dahulu ketika mereka masih di lab. Maria pun mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui bahwa makhluk itu kebal, tidak makan yang ia bunuh, tidak tidur dan hanya berniat membunuh manusia, dan sepengetahuan mereka itu bukanlah sifat makhluk hidup. Sepertinya mungkin itu sebuah mesin dan entah siapa yang menciptakannya dan menyimpannya di dalam tanah selama ratusan tahun. Keesokan harinya, seperti rencana Ben, mereka pun kini pergi untuk memotong jalan dengan menggunakan terowongan tambang bawah tanah di mana ia bekerja sebelumnya. Namun sayang, setelah berjalan cukup jauh ke dalam terowongan, ternyata kini jalan itu ditutup dan mereka pun tidak bisa melewatinya. Karena perjalanan yang sudah cukup jauh, mereka pun tidak bisa kembali. Akhirnya dengan terpaksa Ben membawa mereka melalui jalur lain di mana itu sangat berbahaya karena mereka harus turun lebih dalam ke dalam terowongan bawah tanah di mana kemungkinan mereka bertemu makhluk itu sangat besar. Sesampainya di dasar terowongan mereka pun dengan cepat berjalan dengan hati-hati. Namun tak berapa lama, Hana tiba-tiba mendengar sesuatu sepertinya kini mengikuti mereka dan bergerak ke mereka. Dan setelah mereka mencoba menutupi cahaya lampu mereka kini melihat cahaya merah dari makhluk itu di depan mereka. Dengan cepat mereka pun lari untuk menyelamatkan diri sambil sesekali menembakinya. Untunglah mereka menemukan sebuah celah kecil di antara terowongan itu dan bersembunyi di sana. Setelah mencoba mematikan cahaya lampu dan menahan nafas mereka, kini mereka melihat sebuah tentakel bercahaya milik hewan tersebut masuk ke sana untuk mendeteksi keberadaan mereka. Lalu melihat di samping Hana ada jalan keluar lain. Ben pun mengalihkan perhatian makhluk itu dengan melemparkan suar ke arah lain. Setelah itu dengan cepat mereka memasuki jalan keluar tadi. Namun siapa sangka, Hana yang di depan dan berhasil keluar dari jalan yang pertama itu kini malah sudah ditunggu oleh makhluk tersebut yang langsung membunuh dan membawanya pergi. Sementara itu dengan berat hati Ben dan Maria pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan tangga menuju pintu keluar di atas terowongan itu. Di sana mereka menemukan sebuah mobil dan pos penjagaan. Setelah beristirahat dan mengisi perut mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil di pos tersebut. Tak berapa lama mereka pun tiba di rumah sakit tempat ia bekerja dan melakukan penelitian di kota yang kini terlihat mati karena hampir semua orang di sana terbunuh atau meninggalkan tempat itu. Setelah mendobrak masuk, kini mereka melihat bahwa isi rumah sakit tersebut hancur dan sudah berantakan. Dengan cepat mereka pun menuju lantai atas di mana obat untuk anaknya Ben disimpan. Setelah menemukannya mereka pun berniat hendak pergi ketika makhluk itu datang dan menyerang mereka. Ben dan Maria terus berlari dari kejaran makhluk tersebut yang berniat menghabisi mereka. Dalam pelarian itu, Ben yang secara tidak sengaja melihat deretan tabung oksigen di depannya pun merencanakan sesuatu. Dengan bersembunyi di balik meja, begitu ia melihat makhluk itu datang, dengan cepat Ben pun menembak tabung-tabung itu yang membuat ledakan besar dan menyebabkan makhluk itu terlempar keluar gedung dan jatuh ke bawah dan tak bergerak lagi. Maria yang melihat makhluk itu sepertinya tewas, meminta Ben untuk pergi bersamanya ke laboratorium dan melakukan beberapa percobaan kembali untuk menghentikan makhluk-makhluk tersebut. Akhirnya Ben pun membawa Maria ke tempat penelitiannya dan membiarkan Maria melakukan percobaannya.
Dengan menggunakan contoh kulit makhluk tersebut yang dibawanya, Maria dengan segera kembali melakukan percobaannya. Namun sepertinya, setelah beberapa kali melakukannya ia masih tetap gagal. Akhirnya karena waktu yang semakin sedikit, Maria pun menyuruh Ben pergi dulu sementara ia akan melakukan beberapa kali percobaan dan akan menyusulnya nanti. Mengingat perlunya Ben cepat kembali memberikan obatnya untuk anaknya, akhirnya ia pun pergi meninggalkan Maria. Sepeninggalnya Ben yang dengan cepat pergi untuk kembali membawakan obat, kini Maria pun berpikir keras tentang percobaannya. Akhirnya setelah merenung lama Maria pun memahami sesuatu lalu melakukan percobaannya dan menembakkannya langsung kepada makhluk tersebut yang kemudian datang ke sana. Sementara itu Ben yang kini mengendarai mobilnya dengan cepat tidak menyadari salah satu ban belakangnya meletus yang menyebabkan mobilnya oleh menghantam batu lalu terguling sementara Ben kemudian pingsan tak sadarkan diri. Cukup lama ia pingsan dan beberapa jam kemudian ia pun kembali tersadar dan mencoba keluar dari mobil. Dari kejauhan ia melihat makhluk itu mendekati tempatnya. Lalu dengan cepat ia pun mengambil tas obat dan senjatanya lalu berlari ke atas secepat yang ia bisa dengan makhluk tersebut mengikutinya di belakangnya. Dan ketika ia hampir sampai di batas 80.000 kaki ternyata seekor makhluk lainnya telah menunggunya di atas sementara dua lainnya bergerak ke arahnya. Dengan panik dan putus asa, Ben mencoba menembaki makhluk di atasnya yang lebih dekat namun sia-sia saja. Dan ketika makhluk itu hendak menyerangnya, tiba-tiba sebuah peluru menembak makhluk itu, menembusnya dan langsung meledakkannya. Lalu Ben melihat Maria yang kini sudah berdiri di atasnya dan kemudian menembaki dan meledakkan dua makhluk lainnya. Syukurlah ternyata percobaan terakhir Maria tadi berhasil membuat formula pemusnah makhluk-makhluk itu, lalu memperbanyaknya dan menyusul Ben. Setelah itu mereka pun mengetahui ternyata makhluk-makhluk tersebut adalah sebuah mesin yang diprogram dan mereka tidak mengetahui siapa yang memprogram dan membuat makhluk-makhluk itu. Namun satu hal yang pasti bahwa kini, mereka bisa melawannya dan menghancurkan mereka. Setelah itu Maria dan Ben kembali dengan selamat dan Ben bertemu anaknya kembali. Tak lama setelah itu Maria pun mengibarkan bendera bajak lautnya yang menandakan bahwa kini ia sudah menemukan cara mengalahkan makhluk tersebut. Segera setelah itu, beberapa radio komunikasi pun menyiarkan kabar tersebut dan semua orang kini membuat formula serta mengibarkan bendera dimulainya perlawanan terhadap makhluk-makhluk itu. Dan keesokan harinya, pembantaian dan pemusnahan makhluk tersebut dimulai dengan terdengarnya ledakan dan ledakan makhluk tersebut di mana-mana. Tamat. Nah itulah alur film yang admin bawakan kali ini. Seru bukan? Sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya. Semoga apa yang admin bawakan kali ini bisa mengisi waktu luang Anda dan menghibur Anda. Tetap semangat, dan sampai jumpa. Wassalam.